semoga teman-teman yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan selalu ya. Nah teman-teman, kali ini kita akan bahas soalnya ini umum sih, teman-teman pasti udah sering denger banget. Dan persoalan ini biasa terjadi dari kalangan remaja sampai mungkin lansia, cuman mungkin beda penyebutan aja ya kalau sekarang. Kalau dulu mungkin menyebutnya itu kakean pikiran atau kebanyakan pikiran. Kalau sekarang teman-teman ada yang tahu apa? Overthinking. Ya, overthinking. Ya bener banget teman-teman. Overthinking. Overthinking. Kalau buat teman-teman sendiri, overthinking itu apa sih? Kalau aku, overthinking itu kayak banyakkan pikiran, iya, tingkat stres. Nah, orang-orang nggak nyadari kalau overthinking ini bisa menyebabkan stres. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan overthinking, mari kita lihat video yang satu ini. Pada suatu hari, ada sebuah keluarga yang hidup kaya raya dan berkecukupan. Keluarga ini bernama keluarga Al-Fahri. Pak Al mempunyai istri yang sangat cantik jelita, yang bernama Ibu Andin. Ibu Andin kini sedang mengandung anak pertama mereka. Mereka sangat bahagia sekali. Pak Al sangat mencintai istrinya. Pekerjaan Pak Al yang sering membuatnya keluar kota sehingga harus meninggalkan istri dan keluarganya. Kepergian Pak Al kali ini cukup lama karena ia harus mengurus beberapa perusahaannya yang sedang goyah yang berada di luar kota. Perusahaannya goyah karena adanya pandemi COVID-19. Kepergian Pak Al membuat Ibu Andin cukup sedih karena setelah beberapa hari beliau meninggalkannya, Pak Al menjadi jarang ada kabar. Jarang mengirim pesan, jarang menelpon. Ibu Andin memahami bahwa Pak Al sangat sibuk. Tapi lingkungannya membuat ia selalu overthinking memikirkan suaminya. Tetangganya sering mencibirnya. Kasian ya, suaminya pasti selingkuh karena jarang pulang, udah hamil besar. Omongan-omongan tetangga yang membuat Ibu Andin sangat sedih. Kondisi Ibu Andin semakin hari semakin menurun. Ia semakin sering menangis, semakin sering menyendiri. Keluarga sangat khawatir akan keadaan Ibu Andin. Keluarga juga membawa Ibu Andin pergi ke dokter untuk memastikan kondisi Ibu Andin dan kehamilannya baik-baik saja. Dokter menasihati Ibu Andin agar Ibu Andin selalu menjaga janinnya dan kesehatan dirinya. Dokter juga menyarankan Ibu Andin untuk makan makanan yang bergizi. Kondisi Ibu Andin pun sudah mulai pulih. Perlahan Ibu Andin sudah mau makan, sudah mau melakukan beberapa aktivitas kembali. Teman-teman, kita udah ngelihat video yang barusan tadi. Kalau kita lihat-lihat, kita gali-gali lagi, ternyata overthinking itu nggak terjadi pada remaja aja. Overthinking ini bisa terjadi di berbagai lapisan usia seperti yang aku bilang di awal tadi, bahwa overthinking bisa terjadi di remaja, pemuda, dewasa, bahkan lansia gitu kan ya. Dengan persoalan yang bermacam-macam tentunya. Apalagi kepada ibu hamil. Ini bukan pengecualian teman-teman, tapi bukti nyata bahwa tingkat sensitif ibu hamil itu lebih tinggi dari orang pada umumnya. Bukan pengecualian ya teman-teman. Jadi ada ibu hamil yang selama kehamilannya dia santai-santai aja. Ya itu tergantung dari apa ya, istilah bawaan bayi gitu ya teman-teman. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari dari video tadi? Nah, perlunya dukungan dari sekitar kita. Misalnya dari pertama keluarga, dukungan keluarga ini sudah cukup mendukung atau belum? Atau lingkungan sekitar kita seperti tetangga, saudara jauh itu memperburuk keadaan kita atau sebaliknya lebih ke mendukung sembuhnya overthinking ini gitu. Yang pertama yaitu kita ngerasa rendah diri. Jadi ngerasa insecure sama diri sendiri. Ah, aku tuh gendut, aku tuh jelek, aku tuh hitam, insecure karena apa? Aku tuh nggak berhasil. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua ini sama kayak di video tadi, di video keluarga tadi, mengalami takut secara berlebihan. Jadi overthinking ini punya ketakutan yang sangat tinggi. Misalnya ketakutannya hanya 10%, jadi sampai 100% karena pikirannya sangat-sangat terganggu tadi karena mungkin dari ibu tadi merasa dia hamil, dia lagi gendut, dia lagi jelek,
dia memperburuk keadaannya, dia insecure, jadi memperburuk keadaannya, takut suaminya akan selingkuh dalam kondisi yang seperti ini karena posisinya juga jauh dan suaminya tidak bisa dihubungi. Itu memperparah kondisi overthinking sang ibu hamil tadi. Nah, selanjutnya tidak mau keluar dari zona nyaman. Maksudnya zona nyaman ini gimana sih? Zona nyaman ini titik kenyamanan kita. Karena kita udah merasa nyaman, kita takut untuk keluar, kita takut untuk mencoba hal baru. Atau yang terakhir yaitu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadi teman-teman lebih ke membanding-bandingkan diri sendiri gitu. Padahal setiap kita punya posisi kesempurnaan. Maksudnya kita sebagai manusia punya sisi positifnya masing-masing. Jadi misalnya aku gendut, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Anak itu kurus, mereka diterima dengan lingkungannya. Oh no, gitu ya teman-teman. Jadi berhenti berpikiran seperti itu, karena kita punya spesial, karena kita punya kelebihan pada diri kita masing-masing. Tiba saatnya kita sudah sampai di penghujung video. Jika ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa.